welcome to Gilgal Kids Online. Senang banget hari ini Kak Evelyn bisa kembali bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah Gilgal Kids hari ini. Master. Wow. Hai, apa kabar? Udah lama banget nih The Master tidak hadir di tempat ini ya. Waduh. Apa kabarnya ini? Kenapa ini rambutnya jadi panjang mencuat terus jadi banyak cemong begitu ya? Bukan, ini model Kak Evelyn. Model apa ini? Kan aku juga selama tidak diundang di Gilgal Kids. Aku ngikutin zaman, aku ngikutin Korea style, ini bagus kan? Oh, jadi ceritanya The Master mau bikin boy band? Aku terinspirasi Sung Jongkok. Sung Jongkok. Iya, artis Korea. Oh, Dia suka jongkok-jongkok. Oh, ya. Terus ini bukan jenggot loh kayak. Tapi apa? Ini coklat hitam-hitam gitu. Tadi karena aku lagi makan roti coklat nih, buru-buru nih karena aku Ya mau adik-adik. ampun. Jadi muncrat tuh. Jadi kena. Kayak adik-adik ya, kalau makan roti suka cemong-cemong, bener gak? Terus dalam rangka apa nih hari ini kakaknya? Kakak lagi, aduh. The Master hadir di tempat ini. Aku penasaran. Tang nih. Tang. Gamers. Apa nih tang? Katanya mau ngadu games lah pada Gamers. Aku kan The Master. Aku tahu itu yang ada yes limit apa yang namanya limit itu ya? Pokoknya aku pasti menang. Siapapun yang menantang aku hari ini. Oke lah kalau gitu. Baik. Adik-adik agak sabar ya, penasaran pasti nih. Aku mau siap-siap dulu ya, Kak Evelyn. Oh ya, siap. Aku mau terbang dulu. Oke, siap. See you. Ya, siap. Waduh, adik-adik. Hari ini ada apa ya? Kakak kayaknya penasaran nih. Kakak yakin adik-adik juga gak sabar. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau siap-siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah itu, saksikan ibadah sampai selesai ya. Jangan di skip, jangan dicepetin. Ya, jangan. Kita saksikan sampai selesai. Dan pastikan adik-adik mendapat berkat yang luar biasa hari ini. Yuk sama-sama kita bilang Gilgal Kids, here we go. Yuk. Gilgal Kids, here we go. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Yuk hari ini Kakak Inik dan Kakak Misha mengajak adik-adik semua untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk buat adik-adik semua yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Dengan suara yang kencang yuk. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Say Jesus. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Say, I got love, I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Yuk kakak ini mengajak semuanya kita tepuk tangan sama-sama. Kakak ini mengajak kita untuk nyanyi sekali lagi dari awal ya. Dengan suara yang lebih kencang lagi. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama yuk. Say Jesus. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Say Jesus. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kakak Yuni mau ngajak semua untuk nyanyi sama-sama dari awal ya. Yuk, lebih kencang lagi yuk. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap apa? Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kakak ini mau dengar suara adik-adik yuk. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik. Yeay, tepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami untuk Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Yuk adik-adik, kakak Yunik mau ngajak kita untuk nyanyi lagu ini sama-sama. Yuk. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, balik lagi di Game Time. Hari ini Kaget. aku mau bermain game, aku mau mentang-tang orang yang katanya dia master banget. Betul. Di segala hal. The Master. Kali ini Ajak. kita coba ajak dia untuk bermain game. Coba dia bisa nggak kalahin Tunggu. seorang gamer? Aku tidak punya waktu untuk bermain game, tapi karena Kak Heno yang bener ya, Iya. telah mentantang aku terima tantangannya dan menyempatkan waktu ke semari. Oke. Ngomong-ngomong main game apa ini kita? Nah, hari ini kita mau main game Mario Kart. Ada mobil dong, mana mobilnya? Enggak dong, di sini. Oh iya di sini. Iya. Oh iya oke. Di sini aja main. Iya. Udah siap? Aku udah latihan, aku udah practice untuk mengalahkan Dimas. Nah, yakin menang kamu? Enggak dong, kan aku gamer kesayangan adik-adik. Yakin? Latihan saja tidak cukup mengalahkan aku. Karena aku udah namanya apa? The Master. Pasti menang. Hahaha. Ya kita buktikan aja langsung di gamenya ya. Sudah, ayo, udah mulai. Aku siap mengalahkan Kak Heno. Kita harus semangat, oke? Kita harus bisa. Oke, langsung aja kita gas. Oh iya, gas. Gas. Gaspol. Gas. Dukungan. Jangan lupa Kita dukungan ke aku. pilih Dukungan. apa ya? The Master. Ajaib. Mario. Oh, ada yang mau Mario. Mario semua setuju ya, Mario ya. Oke, kita pakai Mario. Karena The Master suka makan jamur. Aku ini nih jamur nih. Kita pilih. Oke, udah siap nih The Master. Ini 1 lawan 1. Kita pakai satu. Aku Kita bisa buktikan mengalahkan kamu. siapa yang terbaik antara kita berdua. Oh, aku nomor 1. Ngeng. Ngeng. Itu namanya teknik pengalihan isu aja. Aku bisa jalan duluan dia. Kita bisa ajak dia ngomong. Iya. Gimana The Master hari ini makan apa? The Master, lihat sini. Tadi makan jamur. Iya, aku yang nabrak. The Master. Oh, iya. makan jamur. Itu apa tuh? Nah, itu. Tidak baik. Itu. Kok dilewatin? Waduh, banjir nih. Waduh. Wah, kita menelusuri air. Waduh. Nah, kita ambil ini tanda tanya. Wah, karena banyak sampah kali ya jadi banjir nih. Aduh. Kena pisang. Waduh, Kak. Lempar pisang. Iya dong. Waduh, tunggu. Kita lempar. Aku lempar. Wah. Dia ternyata aku pakai lempar. kura-kura biru adik-adik. Iya, itu. Kura-kura Aku biru. habis. Aduh, labrak ikan. Aduh, ada ikan gede. Itu ikan apa ya? Belok. Itu kayaknya ikan ini deh, Mas. Ikan The Master. Iya. Ikan Master. Mas. Dia Iya. kayaknya juga. The Master. Wah, ini ada bom. Oh, kita taruh pisang lagi no. adik-adik. Aduh, Biar aduh, dia kena. Kita boost. Bas. Boosting. Nih, ada jamur nih. Loncat. Jamur. Adik-adik harus mengumpulkan energi supaya kita bisa menang semuanya. Nih, dan Kita harus bersatu bisa. supaya full power. Aku bisa rasakan tenaga dari adik-adik. Aku bisa mengarahkan Kak Heno. Enggak dong, adik-adik tuh pasti pilihnya aku yang menang. Aku berasa dukungannya. The Master. Nah, itu tuh. Dari rumah. Pak Henok, ayo menangin tuh. Lihat komennya tuh. Waduh. Tuh, kan? Belok lagi. Belok Waduh. lagi. Jauh, adik-adik. Aduh. Tenang. Kita fokus. Habis kita nih. fokus. Aduh. Fokus. Dia tidak bisa melewatkan kita. Aduh, jungkir balik. Iya, karena kita melakukan Aduh. kekuatan bersama-sama. Aduh, jatuh lagi. Aduh, jatuh. Di sini untuk mendukung Kak Henok dan kita akan memenangkan permainan ini. Mario lambai-lambai dulu. Dadah. Aku sedih. Iya, kita menang adik-adik. Dengan bantuan adik-adik, aku berhasil memenangkan pertandingan ini. Kenapa The Master? Aku lagi menangis. Oh, menangis. Kenapa The Master sedih? Sedih lah. Aku seharusnya bisa menang. Dan aku juga sebenarnya iri dengan kemampuan dari Kak Heno. Kenapa
Kenapa iri The Master? Jago sekali bermain gamenya. Oh, itu karena aku punya kelebihan di sini. Aku kan gamer, jadi aku setiap hari bisa praktis. Nah, jadi aku bisa jago. Itu karena main game kelebihan aku. Coba The Master pikir. Itu praktis Pikir. mudah ya? Praktis mudah kan? Bukan ya? Praktis mudah kan? Bukan. Oh, bukan ya? Latihan. Oh iya latihan, aku lupa. Kemarin baru belajar bahasa Inggris. Nah, The Master coba. The Master pikir-pikir kira-kira apa yang The Master bisa lakukan, kelebihan The Master. Coba aku pikir ya. Sampai besok boleh? Jangan. Oh, aku ingat. Apa? Aku punya banyak trik. Oh, banyak trik. Nah, itu. The Master punya banyak trik. Aku nggak bisa. Aku cuman bisa main game. Trik. Nggak Ya. bisa. Itu kemampuanku. The Master. Benar. The Jep, Master. jep. Iya. Nah, The Master punya banyak trik kan? Iya betul. Boleh dong. Satu. Iya benar. Bikin adik-adik. Jadi aku jadi berpikir, Kak Heno. Jadi aku mestinya nggak perlu iri ya. Nggak perlu. Udah, nggak perlu. Karena The Master bisa trik, aku bisa main game. Kita punya kelebihan masing-masing. Juga ya, benar juga ya. Coba tunjukin. Oke, aku akan menunjukkan trik ya kepada Kak Heno ya. Aku sudah membawa ini. Habis belanja biasa, kantong kosong. Kantong kosong. Tuh, kosong. Kosong. Kosong, Kosong. kosong, kosong. Ya, kosong. So, habis keluarin isinya. Nih, Iya nih, kosong nih adik-adik. kosong ya. Lihat ya, lihat ya. Ya. Ija. Copot nggak apa-apa lah. Ini ada benda. Mana tuh, Mas? Ini. Aku lempar ya. Cuah. Coba aku ambil. Ada bendanya. Ini kelihatan. Wah, The Master bisa aja. The Master keren adik-adik, tepuk tangan. Keren. Ada 2. Wah, lagi dong Mas. Sebuah. Adik-adik. Bener juga ya, aku tidak perlu iri lagi ya. Ada lagi. The Master bisa. Punya banyak trik kan. Yaudah, aku mau berlatih lagi, lebih giat lagi. Oke. Berlatih trik ya. Ya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Ya. Dan adik-adik. Bye. Ya, jalan. Ya, dah. The Master mau. Iya. Topi. Iya. Iya. Bye. Dah, adik-adik. Bye. Bersyukur teman-teman. Bahkan jadi lupa kalau aku juga udah punya, walaupun alat tulisnya bukan yang terbaru. Nah, seperti biasa nih, Mr. Pan mau tanya pada kalian, normal gak sih kita merasakan iri hati? Jawabannya normal dong. Normal kok. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jika sampai kita jadi lupa dengan apa yang sudah kita punya, berkat apa yang sudah kita dapatkan, dan keinginan itu bisa bertumbuh menjadi dampak yang negatif terhadap perasaan kita. Itu yang gak baik. Jadi teman-teman, jangan iri hati ya terhadap apa yang orang lain punya, baik itu barang ataupun hal lainnya. Setiap dari kita sudah ada berkatnya masing-masing. Nah sekarang, kalau kalian sudah paham tentang envy, mari kita sama-sama katakan, I see. Saul becomes jealous of David.
After David had killed Goliath, King Saul heard the women singing joyful songs. The women were singing, "Saul has killed thousands, but David tens of thousands." When he heard this, King Saul became angry. He felt jealous and suspicious of David from that day on. One day, an evil spirit suddenly took control of King Saul while David was playing the harp. King Saul threw a spear at David, but David dodged it and avoided being hit. This happened twice. Because King Saul was envious of David, he commanded his men to kill David. Because Saul was very determined to kill him, David escaped and went to Samuel in Ramah. When Saul learned that David was hiding in the wilderness of En-Gedi, he took 3,000 of the best soldiers in Israel and went looking for David. Saul ended up searching for David in a cave. At that time, David and his men were hiding far back in the cave where Saul was. When they had the opportunity to kill King Saul, David's men said, "This is the day the Lord spoke, I will give your enemy into your hands." Instead of killing King Saul, David just cut off a piece of Saul's robe. But David's conscience began to hurt since he deemed it to be a sin against the king. David told his men, "May the Lord keep me from doing any harm to my master, whom the Lord chose as king." From these events, we should learn how important it is to respect and believe in the authority of the one appointed by God as leader. It is a grave sin to disrespect or cause harm to the one whom God has chosen as leader. Adik-adik, kita baru saja menonton kisah tentang Raja Saul dan juga Daud. Kira-kira ya adik-adik, kalau yang kita lihat tersebut terjadi terhadap kehidupan kita, bagaimana? Ketika Raja Saul itu ada iri hati terhadap Daud karena Daud dipilih untuk menggantikan dia sebagai raja. Dan juga ya adik-adik, Raja Saul itu rasa iri hatinya tumbuh menjadi begitu besar sampai-sampai rasa iri hati tersebut menjadi kebencian. Wah, rasanya kurang baik ya adik-adik. Padahal apa yang sudah dia punya sekarang pun sudah diberikan kepada Tuhan, kepada Raja Saul, dan itu yang terbaik untuk dia. Seharusnya dia nggak usah iri hati ya adik-adik. Coba deh bayangkan, adik-adik pernah nggak memiliki rasa iri hati seperti Raja Saul pada orang lain? Kalau kakak nih ya, kakak juga pernah loh iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Contoh nih, mungkin kemampuan gitu. Kok teman aku bisa bermain game lebih jago? Sama nih, kayak tadi yang kita lihat ya, The Master dan juga Kak Henok. Bagaimana tadi The Master bilang, "Aku iri nih, kok kamu bisa sih lebih jago bermain game dibandingkan aku?" Nah, tapi kita di sana denger ya, Kak Henok pun berkata kepada The Master, karena dia tahu kelebihan yang dia punya ini adalah bermain game. Tapi walaupun dia memiliki kelebihan itu, ia pun juga terus berlatih, dan berlatih. Karena dia tahu nih kelebihan yang dia punya dalam bermain game ini adalah salah satu kemahiran yang dia miliki lebih mahir dibandingkan orang lain. Tapi Kak Henok pun bertanya kepada Master, "Kamu ada nggak satu hal yang kamu mahir?" Dan The Master bilang, "Oh, aku mahir bermain trik." Tapi di sana Kak Henok bilang, "Nah, itu kamu punya kelebihannya. Aku sekarang belum bisa bermain trik." Begitu. Tapi ya adik-adik, kalau mungkin adik-adik tanya nih, "Tapi aku juga mau Kak bisa jago bermain game seperti Kak Henok." Bisa nggak? Bisa. Kita bisa latihan nih terhadap satu hal yang kita mau pelajari. Misalkan kalau memang adik-adik mau mahir bermain game, mungkin bisa juga berlatih terus ya. Atau aku mau lebih pintar lagi nih di bidang matematika. Bisa nggak berlatih? Bisa. Jadi kita nggak perlu iri adik-adik. Tuhan sudah memberikan kita, masing-masing dari kita nih, kelebihannya masing-masing. Dan tanggung jawab kita adalah mengembangkan kemahiran dan kelebihan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Tapi ada satu lagi nih, contohnya. Bagaimana kalau aku iri terhadap kepunyaan orang lain? Contoh nih, kalau kakak ya, waktu kakak kecil kakak pernah iri sama
kakaknya kakak gitu. Jadi Koko gitu. Aku iri nih sama Koko karena Koko udah memiliki gadget dulu. Terus aku bilang, kok aku nggak punya gadget? Kok aku belum punya sih? Dan akhirnya mama kakak bilang kalau kakak belum diberikan gadget tersebut karena kakak masih kecil. Mungkin belum bisa mempertanggungjawabkan barang tersebut. Atau mungkin bisa juga kita bilang, loh kok si A mainannya udah ganti, mainan aku masih yang lama. Loh kok si B tasnya baru, tas aku masih lama. Kita nggak perlu iri adik-adik. Karena apa yang sudah kita miliki sekarang juga baik. Dan barang tersebut adalah tanggung jawab kita untuk menjaga barang tersebut lebih baik lagi. Dan ketika nanti kita sudah naik level dan diberikan barang yang baru, barang yang lebih bagus atau barang yang lebih besar, berarti tanggung jawab kita pun sudah diberikan lebih lagi terhadap siapapun yang memberikan itu. So, what is God promised when I am envy? God said, "You are good enough. I will never leave you nor forsake you." Kita itu sudah baik apa adanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita hanya karena kita nggak memiliki kelebihan yang orang lain punya. Jadi kita nggak usah iri hati adik-adik. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita hanya karena kita nggak memiliki kelebihan yang orang lain miliki. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, sekarang Kakak Herni akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6b. Kakak Herni akan membacakannya di dalam bahasa Inggris ya. Yuk kita baca sama-sama. Deuteronomy 31 verse 6b. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan apalagi melupakan kita. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan semua kelebihan kita. Tuhan berikan talenta yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan kasih apa yang sudah kita miliki saat ini. Tuhan menerima kita apa adanya dan Dia mengasihi kita. Jadi di mata Tuhan kita itu luar biasa. Kita itu istimewa. Jadi kita perlu buang jauh-jauh semua rasa iri hati kepada orang lain. Karena apa? Karena kita istimewa di mata Tuhan dan Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan ataupun melupakan kita. Kita baca satu kali lagi ya ayat hafalannya. Deuteronomy 31 verse 6b. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Wow, ibadah hari ini seru sekali kan adik-adik. Kita melihat tadi The Master, ajaib-ajaib itu ya, ditantang. Tantang sama kakak Henok main game ya. Dan begitu The Master kalah, The Master rasa,
aku iri ya kok kamu bisa jago gitu ya. Dan hari ini pun kita belajar bahwa sebenarnya rasa iri hati itu kurang baik ya. Dan kita tidak perlu menyimpan, bahkan sampai menimbun rasa iri hati itu sampai dalam jangka waktu yang lama. Gak perlu adik-adik ya. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa rasa iri hati itu harus diangkat, dibuang, dan diganti dengan rasa bersyukur. Dan sekarang Kak Evelyn mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Come on, let's pray. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami perlu terus mengucap syukur atas setiap hal yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. We are good enough for you, Lord, because we are special and you love us so much, Lord. Terima kasih untuk firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan, firman yang menegur kami. Dan jadikan kami anak-anak yang lebih punya hati untuk bersyukur, lebih punya sikap bersyukur dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan kami. Dan kami mau buang setiap rasa iri hati yang sudah pernah kami rasakan selama ini. Kami mau angkat semua dan buang di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik, semakin mengenal Tuhan, dan menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Parents, jangan lupa untuk melihat Parents Guide ya. Supaya kita bisa terus mengupdate, membaca, dan mendiskusikan kembali bersama dengan anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Sayonara. Adik-adik sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, betul. Jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids